Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kita masih bisa jumpa, belajar kembali. Kali ini soal kedua, masih di materi hubungan antara kerja dan energi, yang mana soal pertama berhubungan dengan energi potensial dan GLBB. Diawali dengan GLBB untuk menemukan Y yang akan digunakan pada energi potensial. Nah, sekarang kita masuk soal kedua, yang mana di sini ada benda bermasa 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. Jadi ini bendanya 5 kg jatuh bebas dari ketinggian 2 meter. Ini ketinggiannya ya, dari permukaan tanah. Nah, dia jatuh bebas di hamparan pasir. Jadi ini adalah pasir. Jika benda tersebut masuk dalam pasir dengan kedalaman 2 cm dari permukaannya sebelum pada akhirnya berhenti. Jadi di sini dia masuk ke dalam pasir 2 cm. Jadi dia tidak berhenti di permukaan pasir ya, tapi sempat masuk dulu. Maka besar gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda itu berapa? Jadi ketika dia masuk dari sini permukaan ke sini, sama pasir itu ditahan dengan gaya gesek arahnya ke atas. Karena dilawan oleh gaya gesek, pada akhirnya dia bisa berhenti. Baik, kita tulis dulu aja apa yang kita punya di sini. Yang pertama adalah massa. Di situ tulisannya 5 kg, lalu ketinggiannya adalah 2 meter. Benda masuk sedalam 2 cm ke dalam pasir. Oh, berarti yang ini Y1, yang ini Y2. 2 cm, yang mana 2 cm ini sama saja dengan ini ya, 0,002 meter. Tapi di sini saya buatkan dia yang dalam bentuk pecahan biasa. Kan kalau dari sentimeter mau ke meter kan dibagi 100 dulu. Besar gaya gesek yang dilakukan pasir terhadap benda. Oh, gaya gesek ini berapa nilainya? Tuh. Oke. Kita di sini sekarang punya data M dan Y, ini ketinggian, terus ini juga kedalaman, dan kita juga punya gaya gesek. Nah, sekarang kita lihat di sini. Yang ada gaya di sini ada nggak? Kalau misalkan nggak ada, berarti dia memang berhubungannya dengan work. Nah, karena di sini ada gaya, tuh ya. Dan tadi kan data yang kita punya adalah data ketinggian. Data ketinggian berarti kalau dia ketinggian maka dia berhubungan dengan energi potensial. Berarti hubungan antara kerja dan energi ini adalah si kerjanya yang berhubungan dengan energi potensial, bukan energi yang lain. Berarti ini bisa langsung kita kerjakan aja. Bisa kita tulis, ini adalah kerja yang dilakukan oleh si benda 5 kg itu merupakan perubahan energi potensialnya. Gitu. Nah, kerjanya sendiri itu kan apa tadi itu? F dikali delta X tuh. Nah, namanya perubahan berarti kan yang akhir dikurang yang awal. Nah, yang mana yang akhir, yang mana yang awal? Baik, yang akhir tentunya ketika benda itu sudah tidak ada lagi ketinggian, berarti di sini posisinya. Yang awal waktu dia masih punya ketinggian. Kan pertama kali bendanya di sini. Berarti ini adalah pertama, kondisi awal. Lalu kondisi akhir ketika dia sudah sampai sini. Nah, ini kondisi akhir. Maka di sini bisa kita tuliskan energi potensial akhir itu ketika dia di sini berapa ketinggiannya? Ya, ketinggiannya adalah 0. Kalau benda itu nggak punya ketinggian, berarti dia nggak punya energi potensial. Gitu ya. Karena energi potensial itu kita ngomongin ketinggian ya. Dia berpotensi untuk jatuh. Lah, kalau dia sudah berada di atas tanah, apanya yang mau jatuh? Bukan kesandung jatuh, beda lagi tuh ya. Maksudnya jatuh dari
ketinggian sekian gitu. Nah, ini dikurang dengan energi potensial yang pertama, yaitu MGY1. Nah, F yang ini itu adalah yang bekerja ketika dia di sini. Gitu. Nah, sedangkan di sini kan dia kan gerakannya kan diperlambat nih waktu dia masuk. Berarti kan yang memperlambat dia adalah siapa? Gaya gesek ini. Yang arahnya adalah ke atas. Kebalikan dari arah dia masuk, dan gaya geseknya ini adalah arahnya ke atas gitu. Menahan dia. Maka F ini adalah si gaya gesek itu sendiri. Maka kita tuliskan di sini. Tuh. Delta X ini ya seberapa dalam dia masuk. Gitu ya. Nah, dia masuk sedalam 2/100 meter. Maka di sini kita tuliskan 2/100 meter. Oke. Satu lagi. Ini akan bernilai positif ketika sebenarnya sih worknya ya. Jadi dia bernilai positif ketika gayanya tuh searah dengan arah laju. Nah, ini kan dia kan menahan kalau gaya gesekan arahnya ke atas. Karena dia menahan, maka dia menghambat. Kalau dia menghambat berarti tandanya adalah negatif di sini. Baik, sekarang kita tuliskan, maka ini adalah negatif F dikali 2/100 sama dengan negatif MGY1. Nah, Pak, kenapa sekarang si energi potensial yang di kanan bernilai negatif? Baik, dia bernilai negatif karena energi potensialnya kan berkurang dari ketinggian sekian. Tadi berapa tuh? 2 meter ini ya. 2 meter, saya pakainya Y ini ya. Nah, dia jatuh. Berarti kan energi potensialnya semakin menurun. Nah, ini adalah penurunan energi potensial itu. Karena sekarang kanan kirinya sudah sama-sama negatif dan tidak ada jumlah ataupun kurang, maka kita di sini bisa membaginya. Negatif dibagi negatif itu adalah positif. Maka sekarang kita langsung tuliskan saja yang ini. Ini halamannya sudah habis di sebelah kanan atas. Oh iya, soal yang sekarang sedang dibahas ini adalah ralat dari soal yang pertama mungkin ya. Kalau nanti kalian menemukan ketika di soal ketiga, keempat, kelima ataupun mungkin selanjutnya ada muncul soal pertama di video tersebut, nah itu soal pertama yang muncul di video itu belum diralat. Nah, sekarang sudah diralat. Jadi bukan soal pertama sebenarnya sih, soal kedua. Soal pertama yang ini. Jadi video yang soal ini itu sempat saya ralat. Ini saya buat ulang. Oke. F dikali 2/100 sama dengan MGY1. F dikali 2/100 sama dengan MGY1. Oke, kan F nya kan yang ditanya tuh. Ini sama saja dengan dikalikan silang ini ya. Pak, ini disederhanakan nggak? Nggak usah. Karena kalau dengan 100 biasanya malah enak. Tapi kalau mau disederhanakan ya monggo, nggak masalah. Jadi nanti ini kan 100 per 2 dikali MGY. M-nya 5. Terus G-nya langganan ya. G itu biasanya 10 meter per detik kuadrat. Ini sudah langganan, nggak perlu ditulis juga nggak apa-apa. Y1-nya 2 meter. Satuannya sudah meter. Berarti ini nanti jadinya M G Y1. Tuh. Nah, 2 dibagi 2 kan 1 kan. Sudah nggak perlu ditulis. Maka sekarang sisanya adalah 5 dikali 10 dikali 100, yaitu 5.000 Newton, atau dengan kata lain 5 kilo Newton. Dah, cukup sampai di sini. Jadi ini adalah pembahasan untuk soal yang kedua sebetulnya. Nah, tadi saya sempat bilang soal pertama karena pembuatannya yang soal ini dan soal yang ada di sini sampai ke belakang sana itu beruntun. Nah, ini soal pertama, jadi ini adalah soal kedua. Oke. Saya rasa cukup sampai di sini, dan seperti biasa kalau dirasa bermanfaat, monggo sebarin aja ke teman-temannya sebagai ladang amal jariah kita. Gitu ya. Jadi memang kalau untuk kerja ini dia tergantung perubahan energi apa. Gitu. Nah, kalau di sini ternyata adalah perubahan energi potensial. Nanti silakan aja dilihat di soal
ketiga berarti ini ada perubahan energi kinetik dan yang lainnya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.